Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah hadir di Masjid Anida TPI dan juga pemirsa yang ada di rumah, semoga hari ini kita adalah orang yang berbahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tercapai segala cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kita insan-insan yang terbaik tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah-tengah ini saya sudah ditemani oleh salah seorang yang luar biasa. Nanti beliau sendiri yang memperkenalkan. Beliau ini adalah Mr. Billy Jim. Beliau dari Malaysia. Billy Jim? Oh, Billy Lim. Ya beda L sama J-nya doang dikit. Beliau ini seorang motivator tingkat dunia berasal dari Jiran. Konon saya dapat informasi beliau punya penghasilan satu hari Pak 217 juta ringgit. Berapa coba? Nah iya, sama saya juga nggak tahu. Nanti tanya beliau, kalau dirupiahin berapa? Dan beliau adalah salah seorang yang gemar bersedekah. Dan sudah banyak hasil karya beliau memotivasi seseorang untuk menjadi sukses. Dan kali ini beliau bersama dengan kita, dengan Ustadz Yusuf Mansur nanti, membicarakan tentang berani gagal. Kalau kita biasanya berani sukses, berani enak, berani seneng. Tapi kali ini kita diajak untuk berani gagal. Dulu waktu saya masih aliyah, pernah saya baca sebuah buku yang sangat indah yang dikarang oleh Khalil Gibran. Salah satu bait syairnya menyatakan begini, kalau Anda menginginkan terangnya di waktu pagi, maka Anda harus siap dengan gelapnya di waktu malam. Artinya ketika kita ingin tertawa, maka kita siap mesti menangis. Menangis bukan berarti sesuatu yang tidak baik. Mungkin ini ada kaitannya tentang tema kita pagi ini, berani gagal. Mr. Chung, Enggak, saya ngelihat potongannya keren luar biasa. Ya Mr. Jimmy, Mr. Billy, ya Mr. Billy, 2 menit sebelum menjelang azan, kita masih ada waktu, mungkin bisa memperkenalkan sosok Mr. Billy ini sehingga sukses seperti ini, resepnya apa? Silakan Mr. Billy. Terima kasih. Sudah langsung. Sudah. Ya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini saya memang tak sangka akan masuk ke masjid. Lagi tak sangka ada televisi dalam masjid. Ya. Ini kali pertama. No, saya pun tak sangka semalam bisa jumpa Ustaz Mansur. No, sebenarnya saya pun tidak tahu. Oleh kerana hari itu saya ada di Manila, Filipina. Tapi ada satu acara di sini. So saya pun tidur 2 jam saja, no? Ada masa datang dan hari ini dijemput di sini. Oh, ini alhamdulillah. Mungkin satu yang sangat aneh lah, no? Iya. Oleh kerana Ustaz Mansur kata dulu waktu dia gagal, dia pernah baca buku saya. Saya pun tak tahu. Baik Mr. Lim, sebelum kita lanjutkan cerita menarik tadi, kita dengarkan dulu kumandang azan yang berikut ini dan kita siap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana ini Pak? Mau ke Balongan, Cirebon. Oh, Pertamina itu, iya. Balongan. Ya. Pak siapa namanya Pak? Pak Mahmud. Pak Mahmud. Pemirsa, ini pengguna setia kereta juga ya? Iya. Kan sedekah itu bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan.
ada sahabat-sahabat, ada kawan-kawan yang kemudian selamat dari kecelakaan karena dia bersedekah. Pagi ini udah sedekah belum? Sudah dengan ini masih yang kecil-kecil aja. Mau nitip sedekah yang gede nggak? Mau. Mau nih kalau mau, aneh bawa nih duitnya. Buat sedekahin ke tempat yang lain. Pemirsa, kalau Pak Mahmud ini bawa duit, dan dia mau sedekah sekarang, kita doain. Mudah-mudahan Pak Mahmud nyampe di Balongan, dapat rezeki langsung 10 kali lipat. Bener nggak mau nih? Iya kalau mau keluarin dompetnya dong. Pemirsa dapat nih kita. Coba kita lihat. Nyonya. Sip. Pemirsa, ini ada 100.000. Pak, nanti saya akan kasih 100.000 ini ke tukang-tukang sapu di sini, office boy di sini, terus kemudian mungkin ada yang dagang tapi nggak laku ya, supaya Bapak jadi selamat. Nah, pemirsa, ini nih saya nodong dari beliau nih, tapi beliau ikhlas ya nih? Ikhlas. Ikhlas. Insyaallah saya mau umroh dengan Bapak. Amin. Sesuai dengan janji saya, kalau Pak Mahmud mau sedekah, kita doain supaya nyampe di Balongan dapat rezeki, supaya dapat umroh. Yuk kita doain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman-Rahim. Mudah-mudahan Pak Mahmud begitu nyampe ke Balongan dapat rezeki dan diberikan rezeki yang banyak supaya bisa pergi umroh bersama istri dan anak keturunan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Udah nih, nggak ada tambahannya? Insyaallah nanti. Insyaallah. Saya pisahin duitnya ya. Terima kasih banyak. Makasih Pak. Salam sama anak-anak sama ini. Istri. Ya pemirsa, pokoknya di setiap perjalanan jangan lupa selain berdoa, sholat sunnah, baca Quran, kita pun harus bersedekah. Karena dengan bersedekah itu, umur kita jadi panjang. Kecelakaan jadi dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa yang sedang bepergian diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau bepergian juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi dan pulangnya. Sampai kemudian kita pergi yang sesungguhnya pergi. Yakni pergi ke mana? Ke tanah suci. Bukan. Pergi yang sesungguhnya pergi adalah kita pergi ke alam baka. Kembali ke Kembali kepada yang menciptakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya doakan mudah-mudahan semua yang sudah bersedekah diterima oleh Allah sedekahnya. Semua yang sudah, sini Mr. Billy. Semua yang sudah berbuat baik mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini sebagaimana yang Ustadz Albar tadi sampaikan sangat istimewa buat saya pribadi. Saya kedatangan guru saya walaupun lewat buku saat itu, Mr. Billy. Dengan bukunya yang berjudul Berani Gagal. Nah, coba kamera sedikit di shoot ke saya. Banyak orang yang berani sukses tapi tidak berani gagal. Berani lulus tapi tidak berani tidak lulus. Berani kaya tapi tidak berani miskin. Berani megang jabatan tapi tidak berani kehilangan jabatan. Dan banyak lagi. Tahun 98, 99, tahun 2000 adalah masa-masa sulit buat saya saat itu. Masa di mana saya hampir kehilangan spirit dan motivasi. Sebenarnya tahun ini pun terulang. Begitu banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang saya punya jamaah. Selain punya Allah tentu saja saya punya Anda semua yang saling menguatkan saya, alhamdulillah. Dan bukan kebetulan juga di saat-saat seperti sekarang ini, alhamdulillah datang motivator kelas dunia, Mr. Billy yang saya baru ketemu jogorokannya sekarang ini. Padahal tahun 98, 99, tahun 2000 saya sudah menyelami buku-buku motivasi, saat itu saya sangat perlu. Tentu saja selain Al-Quranul Karim, ya yang memang kitab suci kita tetap perlu cas dari pemikiran-pemikiran dan gagasan orang lain. Alhamdulillah, hari ini saudara-saudara semua saya kepingin Mr. Billy memberi motivasi. Jutaan pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara yang saat ini melihat yang mungkin sebagiannya lagi depresi. Sebagiannya lagi stres. Sebagiannya lagi merindukan kesuksesan. Mudah-mudahan Mr. Billy dipanjangkan umurnya dan bisa memberikan kita semangat lagi pada pagi hari ini. Sekarang Mr. Billy, panggung is yours. Panggung milik Anda, saya mau duduk di dalam sana. Iya. Pemirsa silakan berinteraksi dengan Mr. Billy langsung. Insya Allah mudah-mudahan saya tetap di sini, tapi pengen jadi pendengar dulu ya. Silakan Mr. Billy. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya hari ini memang merasa sangat kecil lah di hadapan
anda semua. Dan saya nak bicara sikit-sikit dalam bahasa Indonesia. Okey? Saya cubalah. Kalau ada kesilapan sikit, sila minta maaf. Okey? Saya punya bahasa Indonesia macam bahasa Malaysia lah. Okey. Biasa saya dijemput di televisi, biasa talk show. Bukan untuk bermotivasi begitu. Biasa orang dia tanya saya baru jawab, tanya saya baru jawab. Tapi hari ini punya keadaan sedikit-sedikit tak sama lah. Oleh kerana pun pertama kali saya di dalam satu masjid untuk bagi ucapan. So untuk dahulu saya nak share dengan anda sikit-sikit tentang hidup saya. Saya sebenarnya dilahir di sebuah keluarga yang rendah punya di masyarakat. Dan bapa saya seorang yang jual daging punya. Dan waktu kecil saya pun bantulah, untuk packing, dia jual, saya packing begitulah. Dan saya punya rumah, keluarga ada adik-beradik, semua ada 14 adik-beradik. Besar. Dan dalam 14 adik-beradik, 11 adalah wanita. Hanya 3 adalah pria. Dan saya memang di tengah-tengah. Sini cekik, saya kena cekik lah. Betul. So, dan waktu saya kecil, saya pun tidak tahu apa saya nak buat. Saya ikut orang pergi sekolah, saya pun ikut pergi sekolah. Tetapi pun tak tahu pergi sana untuk apa. Tahun pertama, saya pulang ke rumah, dapat itu exam habis. Wah, saya sangat gembira lah. Tunjuk kepada bapa saya. Saya kali ini sudah dapat nombor 35. Tapi sebenarnya di itu sekolah, itu kelas, hanya ada 36 orang. Saya fikir nombor lebih besar lebih baik loh. No. So, saya punya bapa, dia nak marah pun dia nak ketawa. Betul tak? Oleh kerana ketika itu saya pun tidak tahu apalah baik, apalah tak baik. Nombor 1 baik, saya pun tak tahu. Saya hanya angka lebih besar lebih baik. So, saya pun okeylah ikut orang. Oleh kerana saya lambat masuk ke sekolah, kita adalah di kelas yang belakang, So, begitu apabila saya pergi ke sekolah dan selepas katakan tingkatan 5, kita lagi tengok, saya pun tak tahu nak pergi mana, Orang suruh keluar, saya pun keluar, So, saya pun heran, banyak orang nak pergi ke maktab, saya pun ikut, Dan selepas itu nak pergi ke universitas, saya pun nak ikut, tetapi peperiksaan punya, exam tak berapa baik loh. Betul tak? So, apa boleh buat? Pun boleh, okeylah. Jadi guru sementara lah, Tapi saya pun, dalam itu pengalaman, saya merasa tau, memang saya suka ajak orang, nak share dengan orang, So, saya pun buatlah apa yang saya boleh buat. Dan selepas itu, saya pun pergi lagi coba untuk peperiksaan yang kedua lah, untuk masuk ke universitas. Kali ini, itu hasil pun tak berapa baik. Sebenarnya pun tak bisa masuk ke universitas tak. Tapi nasib pada itu, dulu kerajaan untuk bantu orang di kampung, bukan di kota punya. Kalau dari kampung dapat satu dema siswa, pun boleh pergilah. So terus walaupun saya punya hasil tak berapa baik dalam exam, kita oleh kerana ada dema siswa pun okeylah masuk. Tapi masuk pun tak boleh, tak pilih apa khusus tau. Okeylah masuk ke itu khusus sains, saya pun masuk. Baca begitulah. So dalam waktu itu saya pun heran, banyak orang dia pun rajin baca, Saya sebenarnya
saya suka baca, saya suka dapat ilmu. Tetapi saya tak suka exam. Apabila saya baca semua punya. Saya bukan baca hanya soalan untuk akan dikeluar di itu exam tau. So I study not for exam tau. I study untuk itu ilmu saja, you know. Tapi so tiap-tiap kali dalam kelas apabila cikgu tanya, saya memang boleh jawab semualah. Tapi dalam exam saya tidak sangka itu soalan tau kan. So dalam exam memang apabila habis saya biasa tak boleh habiskan semua jawapan. So akhirnya tak dapat hasil yang baik. So tapi saya pun nampak kenapa saya ada kawan memang biasa tak berapa belajar, tetapi dalam exam wah dia memang tahu bagaimana tulis, bagaimana jawab. Akhirnya saya tahu, biasa dia pergi tengok itu past year exam question soalan yang dulu ya. So dia sudah dia jadi pakar bagaimana jawab itu soalan bukan dia tahu itu ilmu semua, bukan. Dia hanya tahu bagaimana jawab, So kali yang kedua saya pun ikut dia lah. Ikut dia. Kaji itu soalan 2. Okey, dapat sikit lebih baik, So saya masuk ke universitas. So masuk ke universitas saya pun tidak tahu belajar di universitas untuk buat apa, So saya pun menyertai, itu aktiviti mahasiswa tau. Wah, orang pun jadi pemimpin mahasiswa. Demo pun pergi. Saya tahu heran, tetapi saya pun tidak tahu saya demo untuk apa. Orang pergi, saya pun pergi. Dan apabila saya tengok belakang, pun ada pengikut pun ada. Tapi saya rasa, pengikut pun tidak tahu, pemimpin pun tak tahu. The blind leading the blind. Orang buta memimpin orang buta tau. Tapi kita pun okeylah, tak apalah. Enjoy lah, tau. Wah, mana tahu kerajaan pada ketika itu, wah, tak suka demo tau. Pam. Wah, banyak kawan saya kena tangkap, pergi ke jail, ISA, Internal Security Act lah. Hanya saya tak kenal. Saya pun fikir, kenapa saya tak kenal? Baru saya tahu. Oleh kerana saya punya jawatan adalah Social Secretary. Orang yang pergi cari wang untuk buat, banyak aktiviti, Lagi ada kali diskotek lah, kita yang aturkan saya. Takkan saya, dan saya punya rambut memang panjang macam hari itu hippie dulu punya hippie Ada sini yang kena tak? Hippie punya, hippie So, oleh kerana saya begitu, saya pun tidak dapat masuk jail lah. That's why semalam saya tanya Ustaz, kenapa you masuk jail? Saya tak pernah, Now, so itu ada sikit-sikit tentang keadaan saya. So saya memang macam seorang yang sesak tau. Dan banyak begitu. Saya percaya, sekarang pun sama. Banyak orang, walaupun dia di universitas, dia pun sesak, dia pun tidak tahu sebenarnya datang ke bumi untuk buat apa. Memang. Hanya untuk kerja atau untuk online, Okay? Baik, Mr. Billy, kita break iklan dulu. Okay. Ada commercial break berikut ini. Setelah ini pemirsa, kita masih akan lanjutkan belajar bagaimana kita menghadapi kegagalan justru untuk sebuah kesuksesan. Tetaplah di Nikmati Sedekah bersama Yusuf Mansur dan hari ini bersama Mr. Billy, motivator kelas dunia insya Allah yang hari ini Allah hadirkan buat kita semua. Silakan. Luar biasa pemirsa, dari orang yang bukan siapa-siapa, tapi beliau sekarang ini umurnya 60 tahun. 60 tahun seperti umur 35 ya. Itu sekarang ini beliau buku-bukunya internasional bestseller. Diterjemahkan di berapa negara total semuanya? 15 negara, subhanallah. Penghasilannya 10 tahun yang lalu 217 juta ringgit Malaysia. Berapa tuh kalau di Indonesianya? 1 ringgit berapa rupiah? Ya banyak lah ya. Itu sehari 10 tahun yang lalu. Sekarang beliau mendedikasikan hidupnya buat manusia, mendorong orang untuk berbagi, untuk filantropi.
Beliau baru saja kemudian membuat satu perusahaan bersama kawan-kawan di Malaysia, sekarang masuk ke Indonesia, namanya GMI Express. Ya alhamdulillah kita hari ini beruntung sekali belajar dari beliau. Tadi sedikit saya mengulas, ada banyak orang yang belajar untuk ujian, belajar untuk jawaban, baca buku untuk jawaban dari pertanyaan. Beliau belajar untuk belajar. Orang banyak yang tidak tahu, agak kemari, banyak orang yang tidak tahu tentang apa yang mau dilakukan. Dan itulah membuat orang kemudian banyak gagalnya. Silakan Mr. Billy. Oh yes, pemirsa semalam saya dikasih duit oleh Mr. Billy. $1 juta. Semalam. Nah ini duitnya nih. Nah, $1 juta. Tapi tengahnya gambar dia nih. Tengahnya gambar Mr. Billy. Jadi ini nggak bisa ditukar di mana? Di money changer. $1 juta. Ini menjadi vision, menjadi mission, menjadi dream yang dibangun, yang dibangkitkan oleh beliau bahwa ini akan menjadi kenyataan. Kalau begini, begini, dan begini. Nah kalau begininya kita serahkan lagi ke beliau. Nanti saya terjemah sikit-sikit lah. Oke. Kalau nanti ada yang tidak Right. mengerti. Baik. Masih. Oke. Masih. So, saya memang biasa dengan banyak orang tahu. Saya merasa kali ini sampai sekarang punya era pun sama. Walaupun sekarang era informasi lebih moden, sebenarnya dengan asasnya semua manusia adalah sama. Dan kita datang ke sini, sekali banyak yang sesat. Tidak tahu, apa pengetahuan lebih baik. So, dari situ saya pun fikir, dululah nak bantu orang sukses. So, saya punya impian, saya pun tahu, ada satu hari saya nak tulis buku sukses. Saya pun buat seminar untuk bantu orang sukses tau. Begitu buat Tapi heran aneh. Tiap-tiap kali saya dorang orang sukses sendiri, saya punya bisnes gagal. Saya punya murid, saya punya murid banyak yang sukses. Banyak yang memang lebih kaya Tetapi banyak kali saya punya bisnes boleh naik sampai sangat tinggi, bom, collapse begitu. So saya pun fikir kenapa begitu Why me Saya pun ada kali macam tanya Tuhan why me lah? Saya sudah susah payah Kenapa lagi gagal? Bukan gagal hanya dari segi bisnes Gagal dalam penciptaan, gagal dalam keluarga, gagal banyak jenis punya kegagalan. Waktu saya hari jadi birthday dan bisnes saya sudah jatuh, girlfriend saya lari Gimana? So saya pun rasa Kasihnya lari. So sudah dapat banyak tekanan tentang emosi Memang saya sudah terjun dalam itu boleh kata neraka emosi Memang nak macam mati Neraka emosi. Macam betul. Pengen bunuh diri aja. Ya. Saya pun fikir saya pun tak makan. Wah bapak, ibu pun takut Kan hari demi hari tak makan So, oleh kerana saya tidak sediakan, saya hanya kalau rugi wang, kita tahu kita boleh untung balik. Tapi kalau rugi itu emosi memang susah memang Jiwa kena So, selepas itu saya pun okeylah, tak apalah. Potongkan itulah, Saya pun pergi, lagi pergi cobalah, So, kali demi kali, walaupun saya punya motivasi sangat baik, banyak orang, sukses. Tetapi kita tak dapat sukses lagi, Dari segi kekayaan, dari segi kekayaan. So, sampai satu hari, ada satu ceramah convention international. Dia jumpa saya untuk bagi satu penceramaan. So, apabila dia datang, sudah lewat Dia sudah panggil orang lain So, dia ada tajuk. So, sampai dia datang, dia tunjuk apa tajuk untuk berilah. Saya tengok, semua tajuk sukses orang sudah angkat. Sudah tak ada tajuk So saya kata okeylah, boleh begitu Saya tajuk berani gagal. Dia dengar, itu convention. Awalnya begitu ya. Yang lain bicara sukses. Semua tak. So dia dengar, betul.
okey pun. Yang tak sama dia pun tidak tahu apa kandungannya itu. Itu. Tapi Baik, Mr. Billy. Ini ada telepon dulu dari pemirsa. Sudah ada? Okey. Oke, silakan pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari mana? Dengan siapa? Dari Ibu Murni di Lampung, Pak. Oh iya, silakan Ibu Murni. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Billy. Assalamualaikum. Salam. Ya, kami Waalaikumsalam. Okey. Iya, silakan. kami dari Lampung ini ada minta apa informasi gitu apa kami dulu pernah mengalami kegagalan mungkin dalam usaha-usaha gitu. Oh, kegagalan dalam usaha. Failing Ya, business. selama ini kan ya mungkin kita secara ibadah sudah tapi mungkin kiat-kiatnya gitu karena kami ya mungkin selalu ada usaha-usaha gitu belum sampai bisa sukses gitu. Baik. Baik, terima kasih. Ya, penelpon setelahnya silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sari di Bekasi, Ustadz. Ya, Mbak Sari silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Mr. Billy. Ya. Your smile. Dan terima kasih Ustadz Yusuf Mansur sudah menghadirkan beliau. Saya pernah mengalami kegagalan. Ibu pernah kenal Mr. Billy sebelumnya lewat buku-bukunya? Belum, tapi alhamdulillah motivator yang lain saya pernah juga. Oke. Iya. Baik. Jadi saya makanya senang sekali begitu Ustadz bisa menghadirkan yang macam-macam lah orang-orang yang saleh di TPI gitu. Mr. Billy, saya pernah mengalami kegagalan. Itu di era tahun 98 ketika Indonesia tuh Krismon. Tapi alhamdulillah dengan kegagalan yang saya alami saat itu menjadi titik balik gitu loh. Sehingga saya lebih tiba-tiba timbul keinginan banyak ingin mendalami siapa diri saya, bagaimana agama saya dan bagaimana saya sendiri kualitas keberagaman saya begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, alhamdulillah setelah itu saya lalui sampai sekarang, saya timbul pertanyaan seperti baru Mr. Billy jabarkan. Kegagalan yang bagaimana lagi sih yang istilahnya bisa itu memberikan tanda bahwa kita itu sedang melompat, jumping to sukses begitu. Kegagalan, apakah semua kegagalan itu pasti bisa menjadi pintu kesuksesan kita? Karena kan kadang ketika mengalami kegagalan, itu rasa bersalah atau rasa kebodohan yang lebih menguasai diri gitu. Jadi bukan itu merupakan ujian dari Allah atau bagaimana begitu. Mohon penjelasan, terima kasih. Thank you Mr. Billy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan dan ini rasanya ini milik semua orang nih. Kalau gagal tuh kayaknya pengen nyalain diri sendiri aja. Nyalain diri sendiri tuh masih bagus. Kadang-kadang nyalain diri orang lain. Kadang-kadang juga nyalain Allah lagi. Berani nyalakan Tuhan. Bahkan tadi Mr. Billy juga menceritakan dia sendiri pernah bertanya kan, why me, ada apa dengan saya sampai kemudian masuk ke satu convention, kemudian beliau mengajar satu tajuk baru yang judulnya Berani Gagal. Baik, lanjutkan Mr. Billy. Lanjutkan tak payah jawab Ya sekalian jawab. Oh, dia punya soalan apa? Soalan tadi dia bilang kalau yang pertama itu kira-kira semuanya bagaimana sih kegagalan yang bagaimana yang menjadi sebuah pintu kesuksesan. Oh. Ya lebih kepada bagaimana mengelola kegagalan seperti itu. Singkatnya seperti itu. Bagaimana how to manage failure. Okay. So kita lanjutkan So apabila saya pergi ke konvensi itu, selepas saya bagi ceramah tentang berani gagal, saya memang heran aneh. Banyak orang datang dari Taiwan, Hong Kong, antara bangsa tu. Selepas itu, banyak yang menangis Menangis. Datang, ayo Pak Billy, ayo. Terima kasih you bagi tahu. Saya tahu sebenarnya kegagalan adalah okey punya. Oleh kerana, banyak orang yang buat bisnes, dia fikir, tak bisa gagal, So apabila dia gagal pun, dia rugi pun, dia pun diam-diam tau. Sendiri tahu saja, sendiri susah tau. Dia takut bagi orang tahu tau. So saya pun heran Wah, dari itu ketika itu banyak orang di luar macam sukses tau. Tetapi
Memang di dalam semua mengalami banyak kegagalan, tetapi takutlah, malu untuk bagi orang tahu tau. So dia pun bukakan, oh relief tau, relief, no. Then dalam konvensi itu saya pun heran, seminar itu berani gagal, yang memang terbanyak sekali punya orang nak dengar tau, Maksud saya pun fikir, macam ini bolehlah, tulis sebuah buku, Oleh kerana kita tahu tak boleh, tiap-tiap kali pergi ucap kepada banyak orang, kita sendiri satu orang. So, bermulalah, saya tulis buku Berani Gagal. Nih pemirsa, saya ulangi ini bukunya. Ya. Ini bukan promosi buku pemirsa, tapi inilah keadaan-keadaan yang kita memang harus siap. Kalau kita siap gagal, insya Allah kita siap sukses. Kira-kira begitu. So, apa yang jadi begitu, so saya pun tulis. Tetapi belum terbit haven't published You tahu saya tulis berapa lama? 3 tahun 3 tahun, tiap-tiap kali saya pun bagi kawan, saya akan tulis. Saya punya kawan dengar sampai bosan Dia kata, Pak Billy, saya sudah dengar you tiap-tiap kali kata nak tulis tak tulis. Sampai sekarang saya tak nampak. So dia kata satu hal. Apa yang you buat kata saja tak guna. Yang penting tindakan. Mana tahu ketika itu tindakan masuk ke saya punya fikiran Masuk ke saya jiwa. Dalam 7 hari saya habiskan buku itu. Heran punya. So pun keluarkan. Okey, commercial break. Komersial break. Udah pandai Mr. Billy. Tak nampak. Baik pemirsa, ini menarik. Karena tema-tema motivasi ini selalu dibutuhkan oleh orang Indonesia. Betul. Mudah-mudahan pemirsa bisa tetap ada di Nikmat Sedekah bersama Mr. Billy pada pagi hari ini istimewa. Silakan. Pemirsa, kita masih dalam Nikmat Sedekah. Tadi sudah kita berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah untuk bertanya. Kali ini sudah ada yang mau bertanya dari jamaah. Silakan Pak Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mr. Billy Lim, kami mau ada pertanyaan sedikit aja. Selama Mr. Billy Lim itu berusaha, kiat-kiat apakah dan doa apakah yang pertama panjatkan pada Allah. Jadi orang-orang yang mau mengerjakan usaha itu kan harus disertai dengan doa. Doa apa yang Mr. Billy Lim yang panjatkan itu? Itu aja. Baik. Assalamualaikum Ada hadiah dari warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Billy buat Bapak. Satu aja, Ustaz. Atau iya, nah itu boleh. Nah ini hadiahnya. Terima kasih. Ya. Silakan. Ya. Wah ini banyak yang nanya nih ya. Iya ibu-ibu boleh. Habis segmen ini deh ibu-ibu. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam disingkat ya. Saya mau tanya sama Mr. Billy. 2 pertanyaan, yang satu, berapa kali waktu usaha itu gagal? Dan kedua, mau usaha apa lagi, saran dari teman atau dari pikiran inisiatif sendiri? Terima kasih. Baik, saya kira ini aja 2 dulu ya. Yang pertama, what kind of prayer you talk to the Lord ya. Yang kedua, ya begitu deh pertanyaannya ya. Yang kedua apa tadi? Oh, many times you failure. You failure, ya. Terus yang kedua, untuk memulai to begin again the success from the inner side or the outside. Oh, okay. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila saya gagal, sebenarnya saya tidak buat apa doa pun. Saya hanya terjun, dalam, memang sudah sikit dalam pun tanyalah kenapa saya lah. Kenapa saya kena semua itu kegagalan. Saya sudah macam angry lah, marah sikit dah. Saya bilang apalah, apa keadaan di dunia dah. Betul. Upset mungkin ya, kecewa gitu. Upset, kecewa. So saya pun tak dapat apa
katakan jawapan pun, itu memang yang benar punya, Tetapi saya memang merasakan, semua itu kesusahan. Tapi sampai the point, sampai itu tekan akan membunuh diri, Tapi pada ketika tu ada sesuatu di dalam tau, di dalam macam kata, tak bisa, macam satu suara begitu mana bisa, pop, So, then saya sampai saya cakap, sudah dapat itu katakan kesedaran dah. Sebenarnya kegagalan adalah baik tau. Kegagalan adalah nak bantu saya, untuk jadi seorang manusia yang, lebih baik, So dari itu, saya pun menganggap kegagalan bukan musuh saya. Sebenarnya kegagalan adalah kawan, Oleh kerana dia pun katakan paksa saya tengok dalam tu, paksa saya sampai dia saya dapat satu kesedaran. Itu tentang kegagalan ada banyak faedah kalau kita boleh dapatnya. So dari itu saya tulis itu buku dah. Tapi saya pun lagi takut untuk terbit, takut untuk keluarkan. Oleh kenapa saya pun fikir, saya orang yang pernah gagal, sekarang sudah sampai ke last tau. Tulis buku itu, harap boleh jual, boleh dapat wang balik, betul tak? Betul. Tapi saya pun fikir, kalau seorang yang tulis buku tentang kegagalan, dia punya buku keluar dan buku gagal, dia sukses atau gagal? You gagal lah. You betul kau? Iya, So, gagal. ini memang, paksa saya, nak buat tak mau buat, Tapi akhirnya hanya satu, tindakan. Saya berani buatkan, tak apa. Oleh kerana, kalau tak buat, saya tidak tahu benar buku ini, atau tidak. atau bisa tak bisa, So, itu tindakan apabila buat, memang banyak orang kritik tau. Pak Billy, you punya perkataan English tak baik, grammar tak baik. Wow, tapi heran pun ada orang yang puji, Banyak yang puji adalah orang yang di tengah-tengah bawah masyarakat lah. Orang yang kritik adalah orang yang di atas. Yang hanya tengok saya punya perkataan ejaan betul lah, tak betul lah. Dia tak dapat itu mesej, dia hanya nak kritik. So saya pun tak peduli. Saya kata, okey, kalau ada apa kesilapan you bagi saya edisi yang kedua saya lagi baikkan. Begitu sajalah. So tentang yang pertanyaan kedua, saya sudah bagi tahu, dalam segi bisnes, saya sudah 3-4 kali gagal. Tapi apabila saya sudah tahu kegagalan sebenarnya adalah baik untuk kita, hari itu sudah tak sama. Walaupun sekarang saya buat apa-apa, kalau orang tolak saya pun tak apa. Dan ada orang tanya, Pak Billy, seorang mesti gagal berapa kali sebelum dia sukses? Ini pun ada tanya, betul tak? Di dalam anda pun nak tanya. Ini pun ada jawapan loh. Oleh kerana ada satu survey, dia survey 500 orang wirausaha. Dan dia tulis tanya, berapa kali you orang gagal sebelum you dapat matlamat? So apabila dia purata semua, average, dia nampak 3,8 kali. Maksud Rata-rata ya? Ya. 3,8 kali. Ya. Maksud 4 kali. Maksud seorang biasa mesti melalui agak-agak statistik 4 kali gagal, kali yang kelima baru akan sampai dia punya matlamat. So ini sudah jadi satu statistik yang sangat penting kepada orang yang takut gagal. Kalau dia gagal satu kali, banyak orang sudah menyerah. Betul. Kalau you sudah tahu, okey, kurang-kurang mesti 4 kali, so dia tak lepaskan. Betul. Tapi pun ada orang tanya saya, Pak Billy, kalau saya gagal, kali yang kelima pun gagal, anda bagaimana? Ini hanya satu jawapan.
Kalau seorang yang gagal kali yang kelima, maksud apa tahu? Dia tidak belajar. Dia tidak belajar. Paham. You understand? So sangat penting punya. Ya. Kalau masih gagal di step berikutnya, berarti dia tidak belajar. Ya, betul. So yang penting, kalau you tak belajar, you akan lagi gagal. Oleh kerana kegagalan adalah macam satu maha guru lah. Yang ajar kita. Kalau you tak belajar, you akan lagi gagal. You know, macam ini punya pesan lah. So lagi satu hal yang sangat aneh adalah apabila orang sudah tahu tentang ini, dia pun nak tahu lebih lanjut lah. You know, ada kali orang tanya saya, saya nak buat jualan, nak buat sale, you know, kena tolak satu kali, orang tak mau. You know, susah lah. Kalau you nak berniaga, banyak punya, mesti rintangan banyak. So dia pun tanya, Pak Billy, apa cara? You know, sebenarnya sama juga. You know, saya nak tanya, kalau you ada satu hal you nak jual, ada satu idea you nak bagi, berapa kali you boleh tahan ditolak? You know, 1, 2, 3, berapa kali? You know? Sebenarnya kita mesti kurang-kurangnya pergi 5 kali. 5 kali tau. You pergi jual 5 kali, dia tak mau lagi. 5 kali. You know. So, saya pun ada orang tanya, Pak Billy, saya jumpa orang kali yang kelima lagi dia tak mau. No. Bagaimana jawab, betul tak? Sebenarnya, kalau you jumpa seorang, kali yang kelima dia lagi tolak anda, maksud dia bukan manusia. You faham tak? Maksudnya gimana? You faham tak kira? No, if you go and approach a person, Oke. Sampai kali yang kelima dia lagi tak mau, orang itu bukan manusia. Oh. Faham tak? Dia tak ada hati, faham tak? You understand tak? So, bukan saya gunakan itu praktis tak. Apabila saya nak buat sesuatu, tak apa. Dia tolak 1 kali, 2 kali, tengok tak? Ada kali you boleh jumpa apa dah? Ada kali boleh jumpa malaikat. No, betul ya. Yang memang terima anda punya idea, terima punya. You understand tak? Okay? So ada statistik punya. So kalau ada statistik ini, memang kalau you nak berniaga, nak buat apa-apa untuk dapat anda punya matlamat, you pun tak mudah untuk menyerah. You know? Ini yang penting. Jangan 1 kali sudah takut, jangan cuba lagi. Mana boleh dapat, betul tak? Begitulah, itu yang penting. Baik pemirsa, waduh ini sebenarnya makin panas nih ya. Jadi ya jangan takutlah. Tapi memang adalah manusiawi sekali. Pada saat kita semua mengalami hajaran macam-macam kanan kiri, manusiawi pada saat itu kita memang melemah. Dan insya Allah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai di titik terlemah itulah. Kemudian Tuhan memunculkan satu kesadaran yang akhirnya kemudian kita akan mengatakan, thanks ya Allah, terima kasih ya Allah, akhirnya Engkau memberikan saya satu pengetahuan baru. Baik pemirsa, kita masih bersama Mr. Billy, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, dulu ya tahun 98, 99, tahun 2000, ketika saya membaca buku beliau, itu saya seperti membaca secara live diajarkan oleh seseorang yang ngajarnya sambil lompat-lompat. Dan ternyata benar orangnya seperti ini, subhanallah. Mr. Lim, nanti setelah ada yang nanya lagi nih, ibu-ibu, dan ada penelpon lagi satu. Saya ingin Mr. Lim menjelaskan bagaimana caranya seseorang yang sudah jatuh, bisa kemudian naik. Bagaimana orang yang tadinya punya utang 1 miliar, dia bisa punya utang 2 miliar. Bisa punya utang lagi 4 miliar. Bisa punya utang lagi 8 miliar. Punya utang lagi 80 miliar. Tapi kemudian menjadi pemenang karena dia punya aset 1 triliun. Wah, bagaimana tuh ceritanya? Ya, tapi silakan Ustaz Albar, ada yang nanya dulu. Iya, baik. Sini sudah ada Ustaz, Mr. Billy, 2 penanya dari ibu-ibu. Ya, silakan Ibu. 2 dulu. Ya, Ibu. Disingkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ketika kita sudah lama mengalami kegagalan, kadang ada usaha kita untuk memperbaiki diri, tapi kadang kita agak kurang sabar, ingin segera mengalami kesuksesan.
Jadi selain yang tadi disampaikan oleh Mr. Billy, introspeksi diri, lalu kita mendengarkan suara hati, dan jangan menyerah, apalagi kiat-kiat yang harus kita lakukan sehingga kita mempercepat kesuksesan itu gitu. Good. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu yang satunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yusuf Mansur yang dimuliakan Allah. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, saya ini menghadapi musibah, tapi Pak Ustadz saya mengharapkan untuk menyelesaikan utang saya, tapi belum menghasilkan, menjual ahli waris orang tua saya, tapi belum menghasilkan Pak Ustadz. Masih gagal terus, bagaimana cara supaya secepatnya. Saya niat baik, gak niat jahat untuk menyelesaikan bermasalah utang-utang saya. Baik. Saya minta doa dari Pak Ustadz. Amin. Kiranya saya ucapkan terima kasih. Amin. Baik. Ya memang pemirsa, sebelum saya serahkan ke Mr. Billy, begitu banyak sahabat-sahabat kita dan bahkan diri kita sendiri juga mengalami kesusahan. Karena itu ketika saudara berdoa kepada Allah yang maha segala-galanya, jangan lupa doain yang lain. Kita tidak sendirian. Banyak orang-orang yang susah, banyak orang yang gagal. Kalau kita ingat mereka-mereka, doanya doa jamak. Doanya ya Allah, sukseskan saya dan sukseskan orang-orang yang lain. Ya Allah berikan rezeki pada saya dan berikan rezeki kepada orang lain. Ya Allah bayarkan hutang saya dan bayarkan hutangnya orang lain. Seperti itu kira-kira. Ya, Mr. Billy silakan lanjutkan. Tadi pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan kedua curhat, yang kedua curhat. Yang pertama saja. Oh, yang pertama Ya, lost in passion. Thank you. Tadi punya soalan untuk bangkit tau. Tadi dia kata bagaimana gunakan cara dengan cepatnya untuk sukses. Kalau you gunakan langkah yang cepatnya, you tak akan dapat sukses. Oh. Tak Sebentar. boleh paksa. Sebentar. Saya terjemahkan dulu. Yes. Apa tadi ngomongnya? Kalau pengen cepat-cepat, tidak akan sukses. Yes. Oke. Mantap ini. Ya. Betul. You mesti ada patience, sabarnya. Hanya tindakan. Tapi jangan fikir, oh bila akan datang, bila akan sampai. Jangan. Hanya buat saja, tindakan saja. Mesti ada itu kesabaran. Tapi begini Mr. Billy, Yes. umpama kaitannya dengan misalkan rumah yang mau diambil, mobil yang mau disita, kantor yang mau ditutup. Yes. Bagaimana kita bisa sabar? Okey. Kita ada sesuatu hal yang penting adalah yang berlaku, you pun tak boleh buat apa-apa. Kalau rumah anda akan diangkat, you akan dia. You punya mobil akan ditarik. Tapi apa yang anda bisa buat adalah buat tindakan. Pergi bincang dengan itu pengurus bank. Itu yang you boleh bisa buat. Kalau dia kata tak bisa, itu silakan. Itu bukan anda punya. You know. Baru-baru sebelum saya datang, saya bantu seorang sudah muflis tau, bankrupt. Muflis bahasa Arab itu. Bahasa Arab. Dia malu bagi saya tahu. So saya kata okey, kalau you mau ada cara. Oleh kerana dia punya rumah Julai 8 akan dilelong tau. So bagaimana boleh bantu dia? Kita mesti angkat cara untuk angkat dia keluar dari bankruptcy. Betul. So tapi nak keluar dari kita mesti cari mahkamah tau. Mahkamah mesti angkat banyak masa. So apa yang kita perlu buat? Kita panggil peguam untuk buat satu emergency tau. Emergency boleh kurangkan itu masa. Sampai sekarang belum tahu boleh jadi tak boleh jadi. Tak apa, saya nak balik lagi tengok apa cara lagi. Apa yang kita bisa buat, kita buat saja. Then kita boleh katakan doa sajalah. Then you tunggu. Itu yang penting. Oleh kerana kenapa? You fikirlah, kalau you memang benar-benar tak takut itu kegagalan tau. Apa di dunia you sudah takut? Tak takut. Kalau kegagalan tak takut, apa you takut buat? Betul. So kita mesti tahu tentang kegagalan sebenarnya yang bantu kita. Bagi kita kesedaran, Dunia tengok ada siang, ada malam, betul tak? Semua ada putih, ada hitam. Ada sukses, ada kegagalan. Sebenarnya,
dua-dua adalah sama dalam satu lah. Satu unity punya. Ini yang penting punya. Saya bagi contoh. Kalau katakan seorang cinta dia punya lelaki. Sangat cinta itu wanita cinta dia. Tapi satu hari itu lelaki lari. Itu wanita bagaimana merasa dia akan benci dia. Betul tak? Itu tak guna punya. Betul? Nah, maksud dia cinta sudah jadi apa? Benci yo. Sebenarnya sama punya no. Kalau you tak cinta itu pria, bagaimana you bisa benci dia? Dia lari lebih baik, betul tak? You understand what I mean? So sama dengan sukses dan kegagalan. You know, apabila you tahu sukses, you pergi sampai setakat itu kegagalan jadi sukses tu. Dia ada satu cycle punya tau. No, kalau you terlalu sukses dan you tak bagi, you don't give, bam, datang kau. Kegagalan lagi. You faham tak? Banyak orang tidak faham tentang. Oleh kerana itu sedekah ada itu the miracle there. Oleh kerana ada banyak, dia sudah dapat banyak wang, tetapi langsung tak memberi, never give. So dia sudah penuh tadi, banyak loh, terlalu banyak overflow. Macam air lah, air terlalu banyak dia apa? Banjir lah, betul. Ya tak? Macam tsunami, you know, sama. Because sudah angkat banyak tetapi tak bagi, you know. That is success akan jadi apa? Kegagalan. Tapi sebaliknya ya, kegagalan pun nanti flow lagi, naik lagi, you know, jadi sukses lagi. Tapi sangat satu hal yang saya sendiri mengalami. Ada kali orang kata, saya sudah banyak kali bantu orang, servis banyak, tetapi saya tak dapat balik. Ini pun satu sedekah. Tapi saya itu satu pengalaman saya. Kalau you nak dapat balik dari segi material, you mesti bagi secara material. Kalau kita nak dapat balik segi ilmu, kita mesti ajar orang dapat ilmu. Tetapi tak dapat material. Dia tak ada orang yang, banyak guru, maha guru, dia tak ada wang. Oleh kerana dia tidak bagi sedekah sebagai material. Material datang material. You know, servis datang servis. Tak sama, you mesti tahu tau. Kau tengok apa yang you mau. Kalau you mau material, you mesti, macam bina rumah untuk orang miskin, itu material. You know, itu material, you akan dapat material. Kalau you hanya jadi guru saja, ajar, ini servis saja. You dapat kebijaksanaan. Betul? Kalau katakan you mau, you punya anak hormat anda, kita hormat ibu bapa kita. So otomatik dengan cara otomatik, you punya apa anak-anak dia tak boleh jalan salah punya tu. Heran punya. You faham tak? Ada separate lah. Kategori punya. So jangan ada kali, saya sudah bantu orang, saya bantu banyak, tetapi kenapa tak ada uang balik tau? Karena bukan tadi. Oleh kerana ini cara, heran saya sudah kaji lah. Ada kali katakan saya punya nyawa lebih panjang tau. Satu cara. Saya lepaskan ikan yang malam itu akan dibunuh. Saya pergi pasar beri dan saya no. Otomatik ada kali ada kemalangan, kawan saya kena, saya tak kena. No. Betul itu ya? Ya itu dia ada kategori punya. Saya tulis tentang ini lah. Ini saya sendiri punya. You boleh siasat dah. Itu giving, banyak jenis giving. You boleh give ilmu, you boleh give sedekah, wang, you boleh give sedekah banyak so, ya. Tak sama. Semua you mesti fikir. You know, itu yang penting. Okay? So you orang mesti sabar sikit. Jangan cepat-cepat you. Ada kali dia datang Baik, kalau gitu lain. Kalau saya boleh menyimpulkan, ini penting buat Indonesia. Ketika kemudian dapat masalah dan terancam PHK. Sebenarnya semampu apapun kita menahan untuk tidak di PHK, kalau itu akan terjadi maka terjadilah. Maka sesuatu yang harus kita lakukan adalah dua hal. Pertama, melakukan tindakan. Yakni kita harus tetap ada upaya untuk membuat kita tidak di PHK. Seperti itu kira-kira. Tapi di satu sisi yang lain pun, kita harus punya jiwa loss. Bahwa kalau terjadi ternyata di PHK betulan, ya sudahlah. Itu bukan lagi urusan kita. Kira-kira seperti itu. Yes. Subhanallah. Baik pemirsa. Kita masih punya lagi satu segmen bersama Mr. Billy. Kalau nanti dirasa tidak cukup,
Saya akan minta Ustadz Syafiq dari Malaysia dan Mr. Rohdin. Mudah-mudahan beliau bisa datang lagi ke Jakarta, ke Indonesia. Lalu kita bikin seminar akbar. Free, gratis, khusus buat orang-orang yang gagal. Insya Allah ya. Silakan yang mau lewat dulu. Terima kasih. Lagi kita lanjutkan bagaimana kita bisa bangkit selain dari kesabaran. Apabila kita mencuba sesuatu, tiap-tiap kali gagal, kita mesti ubahkan cara kita. Ubahkan cara. Tapi you punya matlamat sama, tetapi ubahkan cara. Kalau you tak ubah you punya cara, you punya hasil akan jadi sama. Takkan ubah. So, ia kan ubah metodologi, bukan cara. Lagi, kalau you ubahkan itu, lagi tak dapat itu hasil, maksud you ubah bidang. You change. Faham tak? Ada kali kalau katakan, you nak cari seorang wanita katakan. Dalam itu bandar you tak bisa cari. Tiap-tiap kali, dalam bis pun tak bisa cari. Betul tak? You tukar bis lah. Tukar bis, faham tak? Kalau kota ini tak bisa, you pergi pindah ke kota yang lain, Hijrah. Oleh kerana saya ada kawan, dia di Malaysia, Sarawak, sudah jatuh, sudah gagal sampai hutang bank berapa million. Apa yang dia buat? Dia pergi ke Taiwan. Apabila di Taiwan, dia sudah belajar dari kesilapan dia, dia pun berniaga lagi dan dia sudah bangkit. Baru bangkit, baru dia balik untuk pulang wang kepada orang yang dia hutang. Faham tak? Oleh kerana yang penting you mesti tahu satu hal dah. Kalau you memang turun, walaupun you hutang banyak orang tau, you tak bisa semua pun bagi tau. Semua pun tak bisa, oleh kerana tak cukup. Kalau you hutang orang katakan 10 juta, you ada 8 juta saja. You semua pulangkan. Maksud you ada apa? No ada no tau. Dan you pun pinjam tadi, you punya isteri angkat dari sana bagi pulang. Ini salah tau. Oleh kerana kalau kita nak bangkit, kita mesti ada seed capital. Itu katakan modal yang benar, mesti ada simpan. Tetapi you bagi dia tahu, lain kali saya sukses, saya akan pulang you. Tetapi saya perlukan ini sikit-sikit modal untuk bangkit. Itu yang penting. Banyak orang dia tidak faham, oleh kalau diajar, kalau hutang orang mesti semua bayar apa? Saya bukan kata itu tak betul. Hanya bila kita pulangkan wang. Boleh angkat masa lah, betul tak? Tapi you perlukan itu sikit-sikit modal untuk lagi bangkit. Oleh kerana masyarakat kita begitu punya. Kalau nampak seorang gagal, masyarakat kalau you tahu you gagal, lebih baik you gagal dah, dia mau you mati, betul tak? So kita mesti jaga begitu. Kita mesti ada sikit-sikit bulat lah untuk lagi bangkit tau. Ini boleh pendekkan dia punya masa. Kalau tak ada, langsung maksud hanya gunakan you punya otak, you punya servis, pergi kerja, lagi dapat balik, pelan-pelan, ini lebih panjang. So you mesti, kalau memang hutang orang, kalau you memang tak bisa bayar pada ketika itu, you jangan larilah. You pergi jumpa dia orang, beri dia tahu. Saya akan bayar anda, tetapi bagi saya sikit masa. Dia tak akan mau take everything from you. So dengan cara itu, walaupun you gagal you ada itu integritas lah. So lain kali you jumpa orang banyak orang nak sokong anda punya, banyak. Sampai tak payah wang, sampai satu takat you tak payah wang pun boleh dapat bisnes. Ini bangkit, ini cara untuk bangkit. Itu yang penting. Jangan hanya fikir, saya nak tipu anda. Jangan begitu. You di dalam hati, you sudah tahu, you hutang siapa-siapa, hari sampai, you akan pulangkan. Tetapi, bukan waktu ini. Tak? Waktu ini, you perlu sikit-sikit untuk keluarga, untuk lagi boleh bangkit. Subhanallah, rasanya belum selesai. Ya, baik pemirsa, beginilah. Nanti saya akan coba pikirkan. Beliau juga punya perusahaan dengan Mr. Syafiq dan Mr. Rohdin.
Nanti saya coba pikirkan bagaimana sinergi antara perusahaan beliau GMI Express, training beliau nanti bersatu sama Miracle, sama Miracle bagaimana kemudian bisa mencerahkan bangsa ini. Memang 1,5 jam kurang. Beliau biasa training 1 hari. Nah, insya Allah mudah-mudahan pemirsa, mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Kalau lah kita panjang umur, kita meminta kepada Allah hari ini kesabaran. Kita meminta kepada Allah hari ini kelapangan dada. Kita minta kepada Allah hari ini keikhlasan dan keredaan dari apa-apa saja yang Allah mau timpakan kepada kita. Kita yakini bahwa ada Allah di belakang kita. Mudah-mudahan pemirsa, Allah menolong kita semua. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa besok pagi di Nikmat Sedekah insyaallah kalau panjang umur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.